Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang DDBMS untuk tugas 1. DDBMS adalah suatu sistem database yang dirancang untuk keperluan penyimpanan data yang sangat besar dan ditempatkan di berbagai server atau workstation dalam suatu jaringan komputer. Nah, dari setiap server database masing-masing dapat menggunakan data yang di dalamnya dengan cara mendistribusikan data yang di-request. Nah, untuk arsitektur DDBMS ini, penggunaan secara sendiri-sendiri atau share noting hampir sama dengan DBMS terdistribusi. Namun, pendistribusian data pada paralel DBMS hanya berbasis kinerjanya saja. Node pada DDBMS adalah merupakan pendistribusian secara geografik, administrasi yang terpisah, dan jaringan komunikasi yang sangat lambat. Sedangkan node pada paralel DBMS adalah hubungan dengan komputer yang sama atau site yang penggunaannya memori bersama atau share memory. Sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Nah, untuk penggunaan secara sendiri-sendiri atau share noting sering dikenal dengan massively parallel processing, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap yang memiliki memori dan disk. Nah, basis data ini dipartisipasi untuk semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data, dan data diberikan secara transparan untuk semua pengguna yang menggunakan sistem ini. Arsitektur ini lebih dapat dihitung stabilitasnya dikarenakan dibandingkan dengan share memory dapat dengan mudah mensupport prosesor yang berukuran besar. Kinerja dapat optimal jika disimpan di lokasi DBMS. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari DBMS. Data dan aplikasi terdistribusi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem sentralisasi basis data. Sayangnya DBMS ini masih juga mempunyai kelemahan. Keuntungannya merefleksikan pada bentuk dari struktur organisasinya. Ada suatu organisasi yang memiliki suborganisasi di lokasi yang tersebar di beberapa tempat, sehingga basis data yang digunakan pun tersebar sesuai lokasi dari suborganisasi yang berbeda. Nah, untuk arsitektur Federated DBMS, sistem ini dengan DDBMS dalam tingkatnya penyediaan otonomi lokalnya. Hal ini dapat dilihat dari penggambaran arsitektur, di mana pada FDBMS berbentuk highly coupled, di mana pada arsitektur ini terdapat skema global konseptual yang merupakan subset dari lokal konseptual. Skema berisi dari data setiap lokal sistem yang dapat digunakan bersama. GCS dari sistem highly coupled mempunyai kesatuan data dari setiap skema konseptual dan eksternalnya, sedangkan pada DDBMS, SGC adalah gabungan dari semua skema konseptual pada setiap lokal sistem. Di sini selanjutnya ada komponen arsitektur DDBMS. Pada arsitektur DDBMS terdapat 4 komponen utama, yaitu komponen DBMS lokal, komponen komunikasi data, katalog global, komponen DDBMS terdistribusi. Nah, untuk selanjutnya ada komponen lokal DBMS. Komponen lokal DBMS ini adalah komponen standar DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Hal ini berarti setiap lokasi memiliki SGC masing-masing yang berisi semua informasi tentang data. Nah, pada sistem homogen, komponen lokal DBMS memiliki produk sistem yang sama yang direplikasi di setiap lokasi, dan pada sistem heterogen akan ada 2 lokasi dengan produk DBMS yang berbeda atau bentuk DBMS-nya. Untuk selanjutnya ada arsitektur DBMS yang ini dikenal dengan arsitektur 3 skema. Skema-skema tersebut adalah sebagai berikut. 1A. Level internal merupakan skema internal yang memuat deskripsi suatu penyimpanan basis data menggunakan model
data fisikal, serta mendefinisikan secara detail penyimpanan data dalam basis data serta jalur pengaksesan data. Untuk yang kedua, B. Level konseptual adalah skema yang mendeskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai, dan sedangkan skema ini hanya memuat deskripsi tentang entitas, atribut, hubungan, dan batasan, tanpa membuat deskripsi secara detail. Nah, yang terakhir ada level eksternal. Level eksternal merupakan skema internal atau user view yang mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok user atau local file dengan menyembunyikan data lain yang tidak perlu oleh kelompok user tersebut. Nah, di sini ada model data hierarki. Dalam model data hierarki ini, data disusun sesuai struktur pohon yang merupakan bentuk lain dari abstraksi data untuk basis data akademi. Dan juga ada model data jaringan. Dalam model ini, setiap entitas dapat mempunyai banyak induk dan banyak anak. Dan yang ketiga ada model data relasional. Dalam model ini, setiap field dapat dijadikan kunci data. Data rekaman disusun dari nilai yang berhubungan. Nah, di sini yang terakhir ada pengembangan database. Database diproses oleh DBMS untuk digunakan pengembangan maupun pengguna yang mengakses DBMS secara langsung atau tidak langsung melalui program aplikasi. Database terdiri dari 4 elemen, yaitu data pengguna, metadata, indeks, dan metadata aplikasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.